Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di video asinkron ini. Semoga Mas Mbak semua dalam kondisi yang sehat dan semoga kita semua dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu. Baik, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah metode numerik bagian pertama, yaitu berkaitan dengan sorting ya. Nanti akan kita bahas adalah sorting. Baik, adapun outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengenalan, introduction berkaitan dengan sorting. Kemudian nanti kita akan juga membahas contoh-contoh algoritma sorting. Kemudian yang terakhir adalah contoh code dari salah satu metode sorting. Baik, sekarang kita masuk lebih detail terkait dengan sorting. Jadi sorting itu diartikan sebagai pengurutan. Atau ini bahasa Indonesianya pengurutan. Jadi menyusun data berdasarkan ranking nilai yang dimiliki dari data tersebut. Kemudian untuk jenisnya ada dua. Jenisnya ada ascending, pengurutan naik, atau descending, pengurutan turun. Jadi kalau pengurutan naik artinya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah nilainya itu semakin besar. Sebaliknya kalau descending, pengurutan turun, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan ya, nilainya akan semakin kecil. Nah, itu adalah pengurutan descending. Jadi ada pengurutan ascending dan pengurutan descending. Berdasarkan metode yang digunakan untuk sorting pengurutan tadi, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah straight selection. Ini metode yang pertama. Yang kedua ada straight insertion, kemudian binary insertion, kemudian ada bubble sort, kemudian partition exchange sorts, kemudian diminishing increment, kemudian two-way merge sorts, dan radical sort. Jadi ada setidaknya ada 8 metode ini. Di samping masih banyak metode yang lain, tapi secara umum ini adalah metode yang sering digunakan ketika kita berbicara algoritma terkait dengan sorting. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah algoritma salah satu metode yang digunakan yaitu straight selection. Nah, baik, di algoritma metode sorting dengan metode straight selection. Jadi straight selection ini adalah metode pengurutan seleksi langsung atau straight selection, di mana dia menggunakan cara iteratif mencari data yang terkecil atau terbesar dan menempatkan pada urutan awal. Nah, jadi ini by definition straight selection itu adalah pemilihan langsung. Jadi dibandingkan langsung mana yang nilainya paling kecil di posisi tertentu, nah itu ditaruh di posisi awal. Baik. Ini adalah straight selection secara definisi. Selanjutnya akan kita masuk ke algoritmanya. Jadi kalau Mas Mbak lihat di sini, nah ini I sama dengan 1, N itu adalah panjang datanya ya. Apakah I sama dengan N? Jika belum, J sama dengan I plus 1 gitu ya. J sama dengan I plus 1. Kemudian apakah J lebih besar dari N? Nah ya, kalau iya maka masuk lagi ke sini. Kalau belum, selama belum J-nya masih kurang dari sama dengan N, maka dia masuk ke sini. Ada pengandaian di sini. Apakah XI sama dengan XJ? Jika iya, maka jika tidak lanjut ke iterasi selanjutnya ke next J. Kalau tidak, maka di swap ini. Dummy sama dengan XI sama dengan XJ, XJ sama dengan dummy. Nah, jadi ditukar posisinya. Baik, kemudian berlanjut terus. Nah, kalau kita ilustrasikan secara grafik, misalkan ada data, angkanya adalah 5, 2, 1, 4, dan 3. Maka yang pertama naik, I-nya itu 1. Ya, I-nya 1 terlebih dahulu. Jadi ini masuk yang ini, I1.
Kemudian apakah I sama dengan 5? Ini datanya 5. Tidak, berarti masuk ke sini. J sama dengan I plus 1, maka J-nya adalah 2. Apakah 2 lebih besar dari 5? Tidak, ya. Maka ada decision di sini. Apakah XI lebih besar dari XJ? Nah, berarti XJ-nya adalah 2. Jadi XJ-nya ini yang pertama XI-nya itu 5, XJ-nya itu sekarang posisinya 2. Apakah XI lebih besar daripada XJ? Iya, maka ditukar. Dummy sama dengan XI sama dengan XJ, XJ sama dengan dummy, ditukar. Baik. Ya, Mas Mbak ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah J sama dengan J plus 1, maka awalnya J-nya tadi, I-nya kan masih 1, J-nya itu 2, sekarang J-nya 2 plus 1, jadi J-nya 3. Apakah 3 lebih besar daripada 5? Tidak, maka ke sini. Apakah X1 itu yang ini, lebih besar dibandingkan XJ sekarang, X3? Ya, maka ditukar lagi. Ya, J plus 1 ya. Sekarang apakah 4? Sekarang kan 3 plus 1, 4. 4 lebih besar daripada 5? Tidak. Maka kesini lagi. Apakah X4 lebih besar dibandingkan XI? Tidak. Langsung ke sini lagi. Sekarang 4 plus 1, 5. Berarti apakah 5 lebih besar daripada 5? Tidak, karena masih sama ya, Mbak. Maka ke sini. Apakah 3 X5? X1-nya 1, XJ-nya itu 5, berarti 3 ini. Apakah lebih besar? Tidak. Maka tetap nilainya. Nah, kalau tidak tetap, maka J-nya itu 5 plus 1, sekarang sudah 6. J-nya 5 plus 1 gitu ya, sekarang 6. Apakah 6 lebih besar daripada 5? Iya, maka kembali ke sini. Jadi I plus 1, sekarang I-nya adalah 2. Apakah 2 sama dengan 5? Tidak ya, karena tidak berarti ke sini lagi. Berarti J-nya sekarang sama dengan 3. Ya, yang 2-nya naik. Nah, apakah 2 ini ke sini bandingkan, tukar lagi. Apakah 2 dengan 4 lebih besar 2? Tidak, tetap. Nah, naik ke I selanjutnya. 5 sama 4 besar mana? Tukar. 4 sama 3 besar mana? Besar 4 ya, ditukar lagi. Kemudian 5-nya naik. Ini berarti I-nya itu sama dengan 4 sekarang. 4 apakah lebih besar dibandingkan 5? Apakah lebih besar dibandingkan 4? Iya, maka ditukar. Nah, terakhir seperti ini. Baik, ini adalah algoritma straight selection. Dari algoritma ini, selanjutnya akan coba kita buat code-nya di dalam bahasa pemrograman Python. Semoga bisa mengilustrasikan bagaimana membuat coding dari algoritma yang sudah kita ilustrasikan tadi. Baik, selanjutnya akan kita tuliskan code-nya. Baik, sekarang kita menggunakan fungsi ya. Fungsi sorting dengan menggunakan metode straight selection. Baik. Maka langkah pertama kita definisikan dulu def namanya straight selection. Kemudian input parameternya adalah angka. Namanya angka, deret angkanya itu ya. Baik, kemudian kita hitung A sama dengan len dari angka. Kemudian jika sudah, kita coba melihat berapakah panjang deretnya data yang kita miliki, yaitu print angka. Ini kita mencetak deret yang akan kita urutkan. Kemudian
di awal itu seperti halnya tadi, kita menggunakan I-nya sama dengan 1. Kemudian kita bisa menggunakan while gitu ya, sesuai yang ada tadi, bahwa logikanya itu berjalan selama I kurang dari N, kurang dari A. Dan kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita definisikan J itu sama dengan I plus 1. Kemudian ada pengandaian di sini. Well, ada looping yang kedua, yaitu untuk berjalannya J kurang dari sama dengan A. Then ada decision di sini. Apakah angka indeks ke I sesuai pertanyaannya tadi lebih besar dibandingkan angka ke J. Baik, kemudian kalau itu terpenuhi kondisinya, maka kita akan cetak dulu angkanya, print angka I, angka C, biar tahu angka yang akan ditukar itu apa. Kemudian kita dummy sama dengan angka 1, kemudian bukan 1 ya, angka I, kemudian angka I itu sama dengan angka C. Selanjutnya angka C itu sama dengan dummy. Jadi dummy itu digunakan untuk menyimpan angka I terlebih dahulu ya, Mbak ya. Karena kalau tidak disimpan nanti hilang, karena ini kan sudah di replace angka I sama dengan angka J. Sementara angka I-nya mana? Nanti kalau bisa kembar nanti, maka harus menggunakan dummy ini terlebih dahulu. Kemudian di sini dicetak angkanya, print angka. Kemudian di sini J1. Kemudian kalau sudah sini I sama dengan 1 juga. Nah, ini adalah code-nya. Kemudian kita coba inputkan untuk memanggil fungsinya stretch selection angka. Nah, ini tapi diisikan angkanya apa? Sesuai di soal tadi, angkanya itu adalah 5, 2, 1, 4, dan 3.
Baik. Baik, dari sini coba kita run, Mas Mbak. Nah, setelah kita run, hasilnya adalah misalkan ini 5214, 52 ditukar menjadi 25143. Kemudian yang dibandingkan selanjutnya adalah 2 dan 1 gitu ya. Angka I, angka J. Apakah lebih besar yang 2? Iya, maka ditukar. Baik. Tapi di sini ada keterangan out of range. Ya, baik, kita perbaiki lagi code-nya di mana di dalam while indeksnya itu kalau kita berbicara list itu mulai 0 sampai kalau ini ada 5, maka ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di kita itu ininya indeksnya masih 5 gitu ya. Apalagi ini, berarti indeks ke-5 itu berarti sama dengan 6. Maka ini kita kurang min 1. Yang bawah juga min 1. Jadi yang nomor 5 ini kan sebenarnya indeksnya ke-4. Ini indeks ke-0, ini ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Coba kita run lagi. Baik, jadi dari sini sudah bisa menghasilkan proses perhitungan di mana awalnya 52143 yang dibandingkan adalah XI, X ke-1 dan XJ yang kedua karena ini plus 1 J-nya. Bandingkan apakah lebih besar 5 dibandingkan 2, iya maka ditukar. Kemudian tetap X-nya tetap 1 dibandingkan dengan XJ, J-nya sekarang 3. Apakah lebih besar 2 dibandingkan 1? Iya, maka ditukar. 1 dibandingkan yang lain sudah tidak ada yang lebih kecil lagi, maka kita lanjut ke XI-nya itu nambah kedua. Jadi dibandingkan 5 dan 2, apakah lebih besar 5? Iya, maka ditukar di sini. Jadi satunya tetap di sini, 2 dan 5. Kemudian apakah 2 lebih besar dibandingkan 4? Tidak. Apakah 2 lebih besar dibandingkan 3? Tidak. Berarti X-nya sekarang geser ke X3. Apakah 5 lebih besar dibandingkan 4? Ya, maka 5 dan 4 ditukar. Jadi 1, 2, 4, 5. Kemudian XI-nya tetap di 3. Apakah 4 lebih besar dibandingkan 3? Iya, maka 4 dan 3 ditukar. Jadi 1, 2, 3, 5, 4. Kemudian XI-nya geser ke 4. Apakah 4 lebih besar dibandingkan 5? Iya, maka 5 dan 4 ditukar. Jadi terakhir 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, Mas Mbak, berikut adalah ilustrasi bagaimana menuliskan code untuk algoritma metode sorting straight selection. Jadi ini adalah code-nya ya, Mas Mbak ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jadi Mas Mbak, berikut adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga metode tadi yang kita sampaikan, bahasan tadi itu bisa mengilustrasikan bagaimana penggunaan coding Python untuk menyelesaikan permasalahan numerik, yaitu tadi terkait dengan sorting. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.